katakanlah bagi yang pernah mengalami. Jadi kalau bapak ngangguk-ngangguk betul Ustaz, berarti bapak pernah mengalaminya. Maka jangan ngangguk-ngangguk. Jangan ngangguk-ngangguk dah. Itu Masya Allah, begitu sudah taubat, kok tiba-tiba muncul rasa cinta itu 2 kali lipat dari sebelumnya. Dia sesali. Semenjak taubat, dia rasa-rasanya tidak betah lagi di luar, tidak mau lagi main game yang sifatnya judi. Dia ingin di rumah, dia ingin terus bersama istri dan anak-anaknya. Kehidupan mereka berzina itu biasa, telanjang biasa, jadi nggak ada rimnya, rim belum. Dan itu bagi mereka biasa. Mereka hari ini mabuk-mabukan, minum arak, minum apapun. Tapi ketika mereka kembali kepada Allah, dihapus semua oleh Allah, lalu diganti dengan kebaikan. Kalau mereka saja bisa diampunkan Allah, apalagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaallah jamaah maghrib dan isya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berhadir karena Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan pahala yang berlimpah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang fadilah atau keutamaan dari orang-orang yang bertaubat. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa orang-orang yang bertaubat telah membuat Allah begitu gembira. Allah benar-benar senang, Allah bahagia dengan kembalinya hamba yang bermaksiat kepadanya. Dan tamsilan senangnya Allah bagaikan seseorang yang sedang berjalan dengan kudanya di padang pasir yang tidak ada air, tidak ada fasilitas untuk hidup. Lalu kemudian dia berhenti sejenak. Dalam keadaan itu tiba-tiba kudanya melarikan diri, sedangkan semua peralatan hidupnya, uangnya, pakaiannya, makanannya, semua ada di tubuh kuda, artinya digantungkan di tubuh kuda. Lalu orang itu merasa putus asa, dan dia kemudian hanya menunggu kematiannya. Dia yakin dia tidak mungkin bisa bertahan hidup di tengah padang pasir, sedangkan semua kebutuhannya ikut pergi bersama kepergian kudanya. Namun kata Nabi, tiba-tiba kuda itu kembali dengan semua yang dia butuhkan. Jadi begitu gembiranya dia dengan kembalinya kuda tersebut, sampai dia mengucapkan rasa gembiranya dengan kalimat, ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Jadi terbalik, saking gembiranya sampai tersilap kata-katanya. Itu ukuran puncak kegembiraan, sehingga orang hilang
akal sehatnya, saking gembira. Itulah tamsilan gembiranya Allah menyambut orang yang bertaubat. Makanya orang taubat ini orang yang mampu menggembirakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu sekedar pengingat ulang apa yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan fadilah berikutnya dari orang yang bertaubat, yaitu orang-orang yang bertaubat dihapuskan berbagai kesalahannya, lalu kemudian diganti dengan berbagai kebaikan. Ini janji yang luar biasa, karena selain daripada dihapus berbagai kesalahan artinya diampunkan dosa, tapi setelah itu ditambah oleh Allah, yaitu diganti kesalahan-kesalahan yang dibuatnya di masa maksiatnya diganti dengan berbagai kebaikan. Jadi sudah diampunkan lalu diberi gantinya, dan ini menunjukkan kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Kita ini kalau mengampunkan kesalahan orang itu biasa ya, artinya bisa terjadi. Tapi setelah mengampunkan lalu kemudian kita beri modal, kita beri uang, kita ganti dengan berbagai kesenangan untuk orang yang telah berbuat salah pada kita, itu seakan-akan adalah hal yang mustahil, tapi Allah melakukannya. Itulah kelebihan orang yang bertaubat, dosanya diampunkan, setelah itu mulailah Allah ganti dengan berbagai kebaikan untuknya. Dan ini terbukti dengan beberapa dalil dari Al-Quran tentang bagaimana Allah mengganti kebaikan, mengganti keburukan-keburukan dengan kebaikan. Secara umum Allah sebutkan dalam surat Taubah ayat 3, Allah katakan fa in tubtum fahuwa khairul lakum. Kalau engkau bertaubat, maka itu adalah perbuatan yang baik bagi kalian. Artinya setelah bertaubat engkau akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Lalu di dalam surat At-Taubah 74 Allah sebutkan fa iyatubu yaku khairan lahum. Seandainya mereka bertaubat, niscaya mereka akan mendapatkan kebaikan ya, bagi mereka. Lalu kemudian Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 25, wa huwa alladzi yaqbalu at-taubah an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dialah Allah yang menerima taubat dari hambanya, lalu kemudian dia memaafkan atau mengampunkan, menghapuskan berbagai kesalahan. Nah, ini secara umum ayat-ayat menunjukkan bahwa Allah menerima taubat lalu mengampunkan kesalahan dan mulai memberi kebaikan. Lalu kemudian dalam ayat yang terkhusus membicarakan masalah itu ada pada surat Al-Furqan ayat 68 sampai 71. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wallazina la yad'una Allaha ilahan yad'una ma'allahi ilahan akhar." Jadi pertama Allah katakan orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan Tuhan yang lain. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Juga dia tidak pernah membunuh orang atau jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh. Jadi tidak pernah syirik, tidak pernah bunuh orang. وَلَا يَزْنُونَ, dan juga tidak pernah berzina. Wa may yaf'al zalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan tiga perkara itu, maka dia akan
mendapatkan dosa atau akibat daripada perbuatannya. Jadi Allah puji dulu yang tidak pernah syirik, tidak pernah bunuh orang, tidak pernah berzina. Lalu Allah katakan, siapa yang melakukan itu, maka dia akan mendapatkan akibat dari dosanya tersebut. Nah, lalu Allah sambung, yudha'afu lahul azab, yudha'af lahul azab, Allah akan kali lipatkan, lipat gandakan azab untuk mereka yaumal qiyamah, wa yakhlud fihi muhana, dan mereka akan kekal di dalam neraka dalam keadaan muhan, iaitu terhina, dihinakan oleh Allah. Ini azab bagi yang syirik, membunuh dan berzina. Nah, setelah itu baru Allah katakan, illa man taba wa amina wa amila salihan wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Jadi mereka akan kekal di dalam neraka tadi bagi yang syirik, lalu ikuti dengan dosa-dosa membunuh dan berzina, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu beramal saleh, ya, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu beramal saleh, maka faulaika yubaddilullahu sayiatihim, maka Allah akan ganti semua kesalahan-kesalahan mereka hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini yang khusus Allah katakan, orang yang taubat semua kesalahannya, kalau dia taubat, diterima taubatnya, diganti dengan berbagai kebaikan, dengan hasanat. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi ini asbabun nuzulnya, kalau kita selidiki ke dalam tafsir, itu berawal dari pertanyaan orang-orang yang berbuat kesyirikan di masa jahiliyahnya, lalu pernah membunuh, lalu pernah berzina. Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari itu menceritakan bahawa Wahsy dan rekan-rekannya, Wahsy itu siapa? Yang pernah membunuh Sayyidina Hamzah. Dia dan rekan-rekannya berkata, kaifa lana bitaubah, bagaimana bisa kita bertaubat? Wa qad abadana al-awsan, kita sudah pernah menyembah berhala. Wa qatalna al-mu'minin, kita juga pernah membunuh orang-orang mukmin, tentu dalam perang-perang yang berhadapan dengan orang mukmin. Wa nakahna al-musyrikat, dan kita pernah menikahi wanita-wanita yang musyrikah atau musyrik. Maksudnya, kayak mana kita bisa taubat? Kita penyembah berhala, bagaimana taubat kita bisa diterima? Kita pernah sembah berhala, kita pernah membunuh orang mukmin, kita bahkan pernah menikah dengan orang-orang perempuan-perempuan musyrikah, artinya dalam tanda kutip kita dianggap berzina. Disitulah kemudian Allah turunkan ayat tersebut. Allah katakan, yang dulu pernah syirik, pernah membunuh, pernah berzina, kalau mereka taubat lalu mereka beramal saleh, maka semua kesalahan mereka Allah hapuskan. Lalu yang lebih dahsyat, Allah akan buat sebuah janji kebahagiaan bahawa mereka akan diberikan kebaikan-kebaikan, ya, diganti kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini hebatnya orang taubat. Jadi tidak ada sedikit pun kerugian yang diterima oleh orang yang taubat. Allah lupakan memori kenangan pahit antara dia dengan Allah. Kalau orang syirik saja bisa diampunkan Allah serta-merta hanya dengan kalimah syahadat, dengan berbagai kesalahannya, itu orang-orang di luar Islam, itu kan hari ini gaya hidupnya, Pak. Itu kan benar-benar bebas gitu,
kehidupan mereka berzina itu biasa, telanjang biasa, jadi nggak ada rimnya, rim blong, dan itu bagi mereka biasa. Mereka hari ini mabuk-mabukan, minum arak, minum apapun. Tapi ketika mereka kembali kepada Allah, dihapus semua oleh Allah, lalu diganti dengan kebaikan. Kalau mereka saja bisa diampunkan Allah, apalagi kita yang tidak pernah syirik. Kita hanya jatuh dalam maksiat, kita fasik, tapi kita bukan musyrik. Maka kenapa kita tidak kembali kepada Allah? Orang-orang yang meninggalkan salat, seandainya tahu janji-janji Allah dalam taubat, sungguh mereka akan berlari untuk mengejar pengampunan Allah. Sayangnya mereka tidak pernah dekat dengan masjid, tidak tersentuh hatinya, tidak pernah mendapatkan hidayah karena tidak pernah mau bergaul dengan orang saleh, sehingga sampai hari ini mereka masih durhakai Allah. Padahal kalau mereka kembali, Allah akan atur hidupnya, dikosongkan semua yang mereka alami dalam kejahatannya, lalu Allah ganti dengan berbagai kebaikan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan mengganti kebaikan? Bagaimana diganti oleh Allah kebaikan setelah taubat? Kesalahan sudah dihapus, artinya dimaafkan. Itu kalau taubatnya sesuai dengan syarat taubat yang sudah kita kabarkan di pertemuan kita yang pertama tentang fadilah taubat. Jadi ini ceritanya kalau taubat diterima dengan berbagai syarat taubat. Para ulama ahli tafsir itu menukilkan bahwa ada dua pandangan tentang maksud kesalahan diganti dengan kebaikan. Yang pertama, pandangan pertama, pergantian dosa-dosa menjadi kebaikan-kebaikan itu terjadinya di dunia. Jadi ini pandangan ini dipegang oleh beberapa sahabat, termasuk Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, lalu kemudian beberapa tabi'in, Mujahid, Qatadah, Ad-Dahhak, Ibnu Zaid mengatakan bahwa orang yang taubat setelah dihapus semua dosa-dosanya diganti dengan kebaikan-kebaikan, dan proses itu terjadi ketika dia hidup di dunia. Bagaimana caranya? Ibnu Abbas menggambarkan, dinukil dalam tafsir. Kata Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut yaitu sayyi'at menjadi hasanat adalah Allah mengganti kesyirikan yang dulu mereka lakukan dengan keimanan. Jadi yang syirik diganti dengan iman. Mereka yang dulu begitu mudah melakukan kesyirikan, kalau sudah taubat ditambah oleh Allah keimanannya, sehingga mereka berubah sifatnya, akidahnya menjadi orang yang paling taat dan tidak mau menduakan Allah. Itu pergantian itu dari syirik, kesyirikan menjadi keimanan. Lalu kemudian mereka yang dulu pernah melakukan pembunuhan di masa maksiatnya, di masa sebelum taubatnya, maka Allah akan menggantinya dengan rasa takut untuk melakukan pembunuhan itu. Jadi tidak berani lagi dan terus-terusan merasa menyesalinya. Lalu kemudian mereka yang pernah melakukan zina, ketika dia taubat, maka Allah ganti dengan iffah, yaitu rasa malu. Kemudian dia juga menjadi orang yang menjaga kehormatannya. Seandainya seorang pelacur bertaubat, maka dia dibuat oleh Allah, dia tidak berani menampakkan, bahkan sehelai rambutnya pun tidak berani dinampakkan. Pakaiannya berganti dengan pakaian yang menutup aurat. Yang dulu dia tidak menahan diri dari perzinaan, dari laki-laki yang hidungnya belang,
Tapi setelah taubat, dia tidak mau mendekat sama sekali. Lalu dia memisahkan diri dari pergaulan itu, dan dia benar-benar tidak mau mengulanginya. Itu kebaikan-kebaikan, kata Ibnu Abbas, diganti oleh Allah. Dan ini Pak, kita lihat dalam dunia nyata kita hari ini banyak artis-artis yang taubat, yang kemudian keluar dari dunia keartisan, dunia hiburan, keluar. Itu siapa itu yang penyanyi itu yang agak gemuk-gemuk itu yang sudah siapa? Dery, ya, Dery Sulaiman. Sekarang sudah dipanggil Ustadz Dery Sulaiman. Pakaiannya selalu gamis, bicaranya selalu agama, diganti oleh Allah. Dan dia tidak suka lagi dengan hal-hal yang berbau maksiat. Oh, masalah dia masih menyanyi itu karena ada khilaf dalam memahami hukum bermusik. Itu ada khilaf saja, ya. Walaupun sebaiknya memang dia tinggalkan juga, ya. Itu di Malaysia sekarang yang sudah dikenal dengan pertaubatannya, itu penyanyi yang dulu Pak, yang kecil-kecil kita itu, siapa namanya, Iwan. Apa kenal Iwan yang dulu waktu kecil kita dumoho lagu kaset ni kan? Yang lagunya apa itu dulu kecil-kecil kita selalu ada di gede-gede itu Pak. Alah Bapak jangan pura-pura nggak tahu. Saya saja tahu waktu kecil-kecil itu Pak. Alah apa lama lagunya itu, Ulan Pak. Kan ada lagu Ulan dulu. Sekarang Masya Allah dia taubat, ya, taubat. Dan itu dulu kerjanya juga begitu Pak, setelah konser mabuk. Ini dalam pengakuan dia nih, saya lihat wawancara beliau yang terbaru, dia ceritakan di masjid-masjid. Beliau cerita masa-masa dulu beliau ketika menyanyi itu setelah konser mabuk, zina, ya, uang banyak, tapi keadaannya begitu, rambutnya panjang dulu, kemudian ya kerjanya semua dengan maksiat, salat nggak pernah. Beliau ngaku sendiri itu dalam wawancara, salat tidak pernah, ya. Begitu dia dapatkan hidayah dari salah, dengan asbab dari salah seorang hamba Allah, ya. Hari ini Pak, dia benar-benar dalam keadaan taubat, mudah-mudahan istiqamah sampai penghujung hayat. Dia tinggalkan kehidupan maksiatnya dan dia berpindah. Rezekinya tidak berkurang, dia dalam keadaan tenang hatinya. Dulu keluarganya porak-poranda, bahkan anaknya saja tidak mau menerimanya, ya. Semua sekarang berganti, ketenangan hati, lalu ingin beramal saleh, sedekah dia lakukan banyak. Bahkan sudah ada sekarang sudah ada madrasah yang dibangun. Saya dengar wawancara dia di mana dia bangun, di Siantar, karena aslinya orang Siantar, ya, itu madrasah tahfidz Darul Islah katanya. Itu sudah ada sampai ratusan orang murid, ya, itu berganti Pak. Kenapa bisa begitu? Seharusnya kan orang taubat itu normalnya sudah taubat, ya begitu saja sudah taubat. Ternyata tidak, Allah tambahkan pergantian itu. Jadi dibuat orang ini bertambah baik, bertambah senang, bahagia, kenyamanan hati, ya. Dan semua itu kata Ibnu Abbas, ini terjadi pergantian tersebut adanya di dunia, kata Ibnu Abbas, ya, adanya di dunia. Maka jangan heran kita lihat orang yang taubat, dulunya sabu-sabu, setelah taubat dia mulai berada di masjid-masjid Allah, nampak orangnya, fisiknya saja semakin indah. Dulu waktu dia isap sabu-sabu, dia sudah mirip sabu-sabu, ya, kayak mana tuh mirip sabu-sabu, ya. Jadi kita lihat orangnya sudah kurus, krempeng, wajah tidak ada aura kebaikan, tidak indah dipandang mata, kemudian kusut, masai, ya. Tapi Masya Allah setelah itu taubat. Ketika taubat bukan hanya sekedar salat saja, bukan hanya sekedar, tapi dia mulai melakukan kebalikan dari apa yang dia lakukan. Dulu nggak pernah sedekah, begitu taubat muncullah sifat-sifat itu. Siapa yang berikan itu? Allah. Janji Allah diganti seluruh
kejahatan dan itu dengan kebaikan-kebaikan. Jadi pergantian itu yang buat Allah. Semangat kita setelah taubat, kok bisa begitu ya? Dulu kita tidak mencintai isteri. Ketika pemain game judi online itu sibuk di kedai kopi, Pak, nggak taubat-taubat, itu isteri itu nomor 2. Nomor 1 itu kakek tua yang pakai baju merah yang ada di game itu, Pak. Ya, beli chip, pulang, minta uang, marah-marah, isteri dipukul, digantung di plafon kalau nggak dikasih uang, lalu kemudian dia melakukan apapun kekerasan untuk mendapatkan itu. Dia curi uang istrinya, dia curi bahkan mahar istrinya, dia lakukan itu tanpa ada belas kasihan. Anak-anaknya dia telantarkan, tidak diberi nafkah, mau kemana pun terserahlah. Itu orang yang sudah rusak pikirannya, rusak akhlaknya, rusak imannya. Jadi kita nggak ada lagi rasa cinta ketika syaitan menyelimuti. Tapi begitu Allah berikan hidayah untuk taubat, maka rasakanlah. Ini saya bilang rasakanlah bagi yang pernah mengalami. Jadi kalau bapak ngangguk-ngangguk betul, Ustaz, berarti bapak pernah mengalaminya. Maka jangan ngangguk-ngangguk. Jangan ngangguk-ngangguk dah. Itu Masya Allah, begitu sudah taubat, kok tiba-tiba muncul rasa cinta itu 2 kali lipat dari sebelumnya. Dia sesali semenjak taubat, dia rasa-rasanya tidak betah lagi di luar, tidak mau lagi main game yang sifatnya judi. Dia ingin di rumah, dia ingin terus bersama istri dan anak-anaknya. Anaknya dicintainya bertambah-tambah ya, yang dulu dia tidak mau antarkan ke sekolah, kok tiba-tiba semangat. Dulu istri nggak ada waktu untuk jalan Sabtu Minggu, Pak, karena memang nggak ada waktu. Kerja kita cuma maksiat. Setelah taubat, seharusnya kan taubat itu ya normalnya duduk di rumah saja sudah alhamdulillah, nggak kesana lagi sudah alhamdulillah. Tapi tidak, yang terjadi adalah diisi kembali oleh Allah hati yang sudah taubat itu dengan kebaikan. Makanya kita kadang-kadang merasa aneh, kok kita tiba-tiba berubah jadi orang yang bersemangat melakukan amal saleh. Mulailah yang dulu nggak pernah bawa istri jalan Sabtu Minggu, ini hampir setiap Sabtu Minggu dia bawa jalan. Istri sudah bilang jangan tiap Sabtu Minggu, Bang, sekali-sekali Senin sampai Jumat. Nggak mau, tetap Sabtu Minggu. Anak-anak diantarkan sekolah tanpa ada rasa mengeluh sedikit pun, dia senang, dia gembira. Dia ganti, yang dulu nggak pernah bawa pulang hadiah untuk istri, ini kemana-mana pergi bawa pulang hadiah. Dia pergi ke Jakarta, dia beli bros 3.000 dapat 3, dia bawa pulang. Dulu nggak pernah teringat kalau ke Medan bawa pulang Bika Ambon, nggak pernah. Tapi kenapa Allah buat itu? Janji Allah yang taubat diisi. Makanya, Pak, bahagia itu ketika taubat itu kita mendapatkan kebahagiaan. Jadi bukan hanya sekedar taubat, ini yang luar biasa dari orang yang bertaubat. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, Ibnu Abbas menyatakan itu terjadi di dunia, ya, terjadinya di dunia. Pergantian itu terjadi di dunia. Ini pendapat pertama dari beberapa kalangan sahabat menanggapi ayat tadi. Ada kelompok kedua yang menyatakan bahwa pergantian dari keburukan-keburukan menjadi kebaikan-kebaikan itu terjadinya di akhirat. Jadi di dunia bisa jadi Allah tidak buat perubahan setelah taubat. Yang miskin tetap bisa, yang tetap miskin, nggak mesti Allah ganti dengan kekayaan. Yang mungkin taubatnya sekedar hanya untuk dia menyelamatkan diri di dunia. Itu pendapat yang kedua mengatakan, tapi keburukannya itu Allah ganti nanti di akhirat menjadi pahala-pahala. Dosa-dosa diganti menjadi pahala-pahala dengan taubatnya. Dan ini pendapat ini dipegang juga oleh beberapa sahabat seperti Salman Al-Farisi, Sa'id bin Al-Musayyib, dan beberapa tabi'in tentunya, Ali bin Husain, Amr bin Maimun, dan ada beberapa sahabat tabi'in yang mengatakan bahwa itu nanti gantinya di akhirat. Bagaimana ganti di akhirat? Yaitu ketika berada di Yaumul Hisab, seorang hamba mengira dia akan jatuh ke dalam neraka karena keburukan yang pernah dia lakukan, tapi ternyata di hadapan Allah semua keburukan-keburukan yang dulu dilakukan Allah ganti menjadi
pahala-pahala. Jadi hamba ini akan heran melihat kehidupannya nanti di akhirat. Semua catatan amalnya yang buruk-buruk ternyata berubah semuanya menjadi pahala. Ini pandangan kedua, dan itu memang bisa saja terjadi bagi Allah. Itu hak Allah, dan kita sudah dengarkan beberapa hadis. Di antaranya masih ingat Pak, hadis disebut dengan hadis at-tabaqah, yaitu hadis tentang kartu yang bertulis kalimah la ilaha illallah. Jadi seorang hamba itu punya dosa, ketika dibuka catatan amalnya dia punya dosa sejauh mata memandang, dibuka lembaran sejauh mata memandang, hidupnya penuh dengan dosa. Lalu kemudian dia putus asa, merasa bahwa dirinya pasti masuk neraka. Lalu Allah bilang, engkau masih menyimpan satu amalan. Hamba itu mengatakan, apa amalan yang bisa menggantikan semua keburukan ini? Dia merasa tidak mungkin dia selamat. Lalu Allah katakan kepada malaikat, keluarkan amalnya. Lalu ternyata tertulislah di satu kartu kalimah la ilaha illallah, yaitu imannya masih dengan la ilaha illallah. Lalu dia berkata, bagaimana mungkin kalimah ini bisa menggantikan semua keburukan? Lalu Allah bilang malaikat, timbanglah kalimah ini dengan semua keburukannya. Begitu ditimbang, ternyata kalimah itu lebih berat daripada kejahatan yang pernah dia lakukan. Lalu Allah bilang, masuklah ke surga, engkau telah kuampunkan. Itu hak Allah. Yang kita bilang, kalau Allah lakukan itu hak Allah. Karena semua nasib kita itu tergantung kepada hak Allah. Ridha Allah itu yang membuat kita selamat. Jadi bukan amal kita. Amal itu hanya pemancing ridha. Dalam hadis yang lain, seorang mukmin ketika dihisab ditutup oleh Allah dengan selimut, antara dia dengan Allah saja. Lalu dalam selimut itu Allah mengatakan, engkau ta'rifu zamba kaza, jadi engkau tahu dosa ini? Bukankah engkau melakukan dosa ini? Kita jawab, benar ya Allah. Dinampakkan lagi halaman berikutnya, bukankah engkau melakukan dosa ini? Benar ya Allah. Semua dosa dinampakkan Allah, sehingga kita merasa bergetar. Lalu kita merasa ini tidak selamat, ini tidak selamat. Kita apa? Nanti hati kita itu dalam keadaan rasa takut. Tapi orang-orang yang diselamatkan Allah nanti diganti dengan kesenangan, diganti dengan rasa tenang hati. Lalu kemudian setelah Allah tanya, bukankah ini dosamu, dosamu, dosamu? Kita semua mengakui, benar ya Allah, benar ya Allah, benar ya Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan, satartu laka fid dunya wa ghafartu laka al-yawm. Satartu alayka fid dunya wa ghafartu laka al-yawm. Dulu di dunia engkau melakukan semua dosa ini, ku tutup semua aibmu. Orang tidak tahu bahwa engkau berzina, orang tidak tahu bahwa engkau pernah ke diskotik, orang tidak tahu bahwa engkau ternyata adalah orang yang makan riba, engkau mengambil kredit riba sampai hari ini orang tidak tahu. Ku tutup semuanya, kata Allah. Kalau di dunia saja ku tutup, maka hari ini ku ampunkan semua dosa-dosamu. Itu kalau dia mukmin. Juga ini menjadi tanda bahwa Allah berkuasa untuk mengampunkan hamba suka-suka Allah yang dia ridai, lima yasha. Jadi hadis bitaqah tadi, kartu tadi, itu salah satu bukti kuasa Allah di atas kita. Hadis tadi juga menjadikan bukti kuasa Allah di atas kita. Jadi kalau seandainya pandangan kedua ini mengatakan semua keburukan orang yang taubat dinampakkan oleh Allah di hari akhirat, lalu kemudian diampunkan semuanya, digantilah dengan pahala-pahala, lalu dia masuk surga karena taubatnya, walaupun taubatnya berada di ujung hayatnya, itu bisa Allah ganti. Dalam hadis yang lain, seorang ayah mengatakan kepada anak-anaknya, karena banyak kali maksiat, ayah ini mengatakan, kalau aku mati, bakarlah aku, lalu semua debu hasil pembakaran itu, abu pembakaran itu, buanglah ke tempat yang di mana-mana begitu ya, berserak-serakkan dia. Lalu ketika Nabi melanjutkan hadis sahih, Nabi melanjutkan, Nabi bilang,
ketika bertemu dengan Allah, seorang ayah itu ditanya oleh Allah, kenapa engkau suruh bakar jasadmu? Katanya, aku takut kalau jasadku kembali bersatu, maka aku suruh bakar agar abu-abu pembakaran itu tidak lagi menjadi jasad, ya Allah. Kenapa begitu? Karena aku takut kepadamu, ya Allah. Dan rupanya di ujung hayatnya dia menyimpan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika itu Allah mengatakan, dengan rasa takutmu kepada aku, ku ampunkan semua dosa-dosamu. Padahal itu taubatnya rasa takut di ujung hayatnya, diampunkan semua dosanya. Makanya bapak kalau mau diampunkan dosa suruh bakar. Ya enggak begitulah ya, itu contoh barang, kita nggak boleh membakar itu kan. Nah, jadi bapak ibu yang Allah muliakan, ini pandangan kedua mengatakan orang taubat diganti semuanya. Nah, dalam pandangan ulama-ulama yang mentarjih antara dua pandangan ini, mereka mengatakan bahwa pandangan pertama itu lebih bisa diterima secara akal. Pandangan pertama yang mengatakan orang taubat keburukannya diganti dengan kebaikan, itu terjadi di dunia, itu lebih masuk akal, lebih logika ya, lebih bisa diterima dibandingkan pandangan kedua. Kenapa? Ulama-ulama yang mentarjih mengatakan bahwa dosa tetap dosa, nggak bisa dosa tiba-tiba berubah jadi pahala begitu saja. Makanya kemungkinan pandangan kedua pandangan pertama itu lebih kuat. Jadi yang dimaksud adalah orang yang taubat, lalu kemudian ketika dia bertaubat, seluruh keburukannya dihapus, lalu diganti Allah dengan kehidupan yang lebih baik. Nah, cuma sayangnya orang hari ini Pak, itu nggak yakin dengan itu. Baru diuji Allah sedikit setelah taubat, itu langsung meleleh. Ada yang keluar dari dunia riba, itu kan keluar itu Allah ingin menguji dulu engkau istiqamah keluar atau tidak. Dia tidak lagi bekerja di dunia riba, tidak mau lagi berhubungan dengan itu, sehingga akhirnya kadang-kadang pekerjaannya terputus. Yang dulu gajinya 10.500.000 ya, begitu keluar resign dari dunia haram, nggak ada gaji. Diuji oleh Allah 6 bulan pertama, dibuat hidup kita porak-poranda, itu bisa bertahan tidak? Istiqamah tidak? Nah, itu contoh. Ada yang diuji 2 tahun, 3 tahun. Kalau lepas daripada ujian itu, tetap janji Allah tidak diingkari. Orang yang taubat Allah ganti dengan kebaikan. Nah, pasti ya, pasti orang yang keluar dari maksiat karena Allah, maka Allah menunggunya di jalan yang halal dan Allah akan ganti dengan kebaikan-kebaikan. Nah, inilah kelebihan orang yang bertaubat. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hidayahkan kita kepada taubatan nasuha. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.